Puji syukur terlebih dahulu selalu kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu fi'ulah, dengan bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillah atas kesempatan yang kembali diberikan kepada kita, yaitu kesempatan untuk bersama-sama dapat melaksanakan sholat fardul maghrib secara berjamaah, kesempatan beriktikaf di bawah naungan majelis ta'lim setiap malam Selasa yang diadakan di tempat ini, beriktikaf di Masjid Datuk Muhammad Al-Jufri, yang kita dasari kesemuanya niat lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala semata, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang harapan kita mudah-mudahan dengan landasan niat karena Allah serta menghidupkan sunnah Rasulullah, semua amal ibadah yang dapat kita laksanakan khususnya pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat sempurna, dan masing-masing dari kita yang hadir mendapatkan balasan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ataupun kelak di akhirat juga dengan sempurna. Salawat serta salam selalu juga kita haturkan dan tercurah, teriring ke haribaan Nabi kita, imam kita, sang suri tauladan kita, sang pemimpin kita, pemimpin yang abadi, bahkan pemimpin yang tidak dapat terganti-ganti dari alam dunia hingga akhirat nanti, Nabiyuna wa Nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut keluarga besar beliau, juga para sahabat beliau, serta tidak ketinggalan pengikut, pecinta, penerus perjuangan beliau serta umat beliau ila yaumil qiyamah nanti. Kembali kita membuka pengajian kita mulai pada malam hari ini, yang mungkin masih terasa nuansa hari raya. Saya atas nama pribadi dan keluarga besar Majelis Ta'lim dan Pondok Pesantren Darus Sofa Kota Samarinda mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa qiyamana, taqabbal ya karim, sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam, ala ma yurdillah wa rasulah. Semoga semua amal ibadah kita selama di bulan Ramadan semalam sampai pada detik ini juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kita dengan semua rangkaian ibadah yang sudah kita laksanakan sampai pada detik ini juga dapat mengantarkan diri kita menuju golongan hamba yang muttaqin, hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan modal takwa semoga di dunia kita selamat dan bahagia, di akhirat juga kita mendapatkan ampunan serta masuk surga. Amin insyaallah ya rabbal alamin. Dan untuk kembali kita beriktikad, berniat dapat menghadiri majlis-majlis ilmu yang sudah mulai kembali dibuka di berbagai majlis. Tadi malam di majlis guru kita, Guru Ghafaruddin, itu Guru Din, ya mungkin di majlis-majlis yang lainnya juga mengikuti. Ya, kita berniat bersama-sama untuk dapat menghadiri majlis-majlis tersebut, karena betapa beruntungnya sesiapa daripada kita itu yang mendapatkan kesemangatan, kemudian keistiqomahan terlebih lagi ya untuk menghadiri majlis-majlis ilmu itu. Maka salah satu tanda keselamatan kita insyaallah di dunia dan di akhirat, salah satu keunggulan kita, hidup kita di dunia manakala kita dapat memanfaatkan sisa umur kita dan waktu-waktu yang selalu berjalan setiap saat ya kita lalui terisi dengan menghadiri majlis-majlis ilmu. Ya, di samping kita juga istiqomah melaksanakan ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Karena perlu kita ketahui pentingnya majelis ilmu itu, seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesaat kita duduk di majelis ilmu itu nilainya lebih baik daripada 1000 kali melaksanakan sholat sunnah, 1000 rakaat.
Ya, berarti 1000 kali, 1000 rakaat. Coba bayangkan, ya, kita laksanakan 1000 rakaat tersebut dalam menghidupkan sunnah Nabi sangat dan amatlah berat. Tapi dengan kita menghadiri ke majlis ilmu sesaat, apalagi dengan istiqomah, di mana ada majlis ilmu selalu kita datang, ya, untuk bisa berhadir di situ, ikut andil, karena setiap majlis yang di dalamnya terdapat zikrullah dan terdapat pembelajaran ilmunya Rasulullah SAW, di situ ada nilai dan kedudukan tersendiri, yaitu mendapatkan yang pertama nilai kita ketahui adalah, ya, lebih baik sesaatnya kita di majlis ilmu itu daripada melaksanakan 1000 rakaat yang sunnah. Yang kedua, Allah angkat derajatnya, ya, yang dengan derajat tidak terhingga, tidak terhitung. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, sampai Allah mengangkat derajat itu kada alang-alang, tidak tahu, tidak dapat diprediksi, ya, tidak dapat dihitung dengan angka di kalkulator. Saking banyaknya derajat Allah berikan kepada orang yang selalu mendatangi majlis-majlis ilmu. Allahu Akbar. Sampai orang yang meninggal sekalipun pulang atau mau ke majlis atau di dalam majlis ilmu itu, maka fabainahu wa bainal anbiya darajatan wahidah. Ya, antara mereka dia yang meninggal tersebut dalam menuntut ilmu dengan para nabi itu adalah, ya, darajatan wahidah, ya, satu derajat bedanya. Subhanallah, luar biasa. Kemudian lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit, ya, lebih baik daripada mengantarkan 1000 jenazah. Ya, jenazah kita antarkan sampai ke liang lahat, itu mendapatkan kirotain, ya, luar biasa. Kemudian kita menjenguk orang yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit, berapa itu nilai pahalanya? Waduh, luar biasa. Kita duduk sekejap, setumat, sebentar, sesaat di majelisnya Rasulullah seperti ini, mendapatkan semua kedudukan tersebut. Allahu Akbar. Ya, belum lagi diampuni dosa-dosa kita. Kita hadir di majelis ilmu, dosa-dosa kita diampuni. Ya, belum lagi ikan-ikan yang ada di Sungai Mahakam itu membacakan istighfar, minta ampun kepada Allah untuk keselamatan kita, untuk pengampunan dosa kita. Coba sampai ikan-ikan, baik ikan patin, arwan, haruan, ya, ikan apa lagi itu? Ikan pesutnya, ikan papuyu. Aduh, mungkin lembus warnanya umpat juga tuh. Iya, mintakan ampunan kepada Allah segan kai-kai yang umpat hadir di majlis. Tapi kadang didoakan lebih dipulang sama iwak. Cuma didoakan supaya dosanya diampuni, itu aja. Cuman iwaknya tahu juga kai-kai kada usahkin doakan lebih dibasa aja. Nang ada jadi banyak dianggurkan. Allahu Akbar, luar biasa. Itu sebagian kecil daripada keutamaan majelis. Masih jauh lebih banyak lagi keutamaan-keutamaan majelis yang tidak kita ketahukan pada malam hari ini, ya. Saking banyaknya keutamaan hadir di majelis ilmu. Jadi terus datangi majelis ilmu selagi ada kesempatan, ya, buat kita, ya, karena kesempatan waktu untuk bisa menghadiri majelis ilmu itu adalah, ya, kesempatan yang menguntungkan kita, ya, menguntungkan kita, satu kenikmatan, di mana kata Rasulullah SAW, banyak orang itu yang terlena dengan kenikmatan itu sehingga jadi suatu kerugian buat dia, ya, yaitu nikmatul farag, ya, nikmat ada kesempatan tapi tidak digunakan kesempatan itu, ya, nikmat sehat tapi tidak digunakan, ya, sehat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang yang magemun, orang yang merugi, orang yang tertipu, ya, tertipu dengan kesehatannya, tertipu dengan kesempatannya. Artinya yang seharusnya digunakan untuk kebaikan, untuk beribadah kepada Allah, untuk tafakkur, ini malah digunakan sebaliknya. Nah, ini orang yang tidak mengerti. Ya, alhamdulillah kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah untuk setia hadir ke majlis ilmu. Ya, alhamdulillah. Ya, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Jadi kenikmatan yang sudah kita bisa
implementasikannya di jalan Allah Subhanahu wa taala perlu dijaga. Idza kunta fi ni'matin far'aha. Kata Rasulullah, idza kunta fi ni'matin far'aha. Apabila engkau dalam lautan kenikmatan, maka perlu dijaga nikmat itu. Jangan dibebaskan begitu saja, nanti lepas lagi. Ya, kalau dibatkan kita dapat iwak baunjun itu langsung diambil, masukkan ke ember, ke wadah. Ya, jangan malah foto dulu. Ya, akhirnya lapas iwaknya. Foto dulu, selfie, masukkan ke IG, masukkan, waduh macam-macam. Ya, akhirnya lapas lagi iwaknya. Seharusnya langsung ditangkap dulu, ya, jaga. Ya, masukkan dulu ke ember, ke wadah. Nah, hanyar, ya, dipoto tuh di ember, kada lapas, sudah lapas ke dalam ember, kada apa-apa. Ya, nah, itu. Jadi kenikmatan itu dijaga, pelihara. Ya, apabila dipelihara, maka akan terus berkembang. Jika tidak, lapas sudah menyesal kita, rugi. Ya, kenapa semalam deh aku tuh sehat, kau berjalan, kau duduk, wah ini sudah kada kau lagi berjalan, kada kau lagi duduk. Kawai duduk 5 menit, habis itu wah kada sanggup lagi nih, lintuhut, pinggang, sudah mulai banyak keluhan-keluhan. Aduh, hai aja, menyesal aku. Nah, tinggal menyesalnya aja lagi. Ya, kalau kesempatan semalam tuh aku banyak kosong waktu jar. Wah, tahu ada majlis udah Habib, ada majlis masjid ini, masjid itu dan sebagainya. Cuman kulir semalam. Wah, ini kada kawal lagi, sibuk benar aku. Nah, kalau sudah sibuk hanya ingat, aduh, menyesal semalam tuh le. Ini sebelum le sekarang. Nah, ada waktu dan kesempatan, kunjungilah majlis-majlis ilmu. Ya, sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya. Baik, berikutnya ngambil berkah kita membaca kitab. Ya, berkah dari Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini keberkahannya didapati dari keluarga beliau, dari beliau sendiri, dari wiridnya, dari kitabnya. Jadi kita baca kitabnya pasti dapat berkah. Ya, Bib ulun kada baca, ulun mendengar aja. Iya, as-sami wal mutakallim atau wal qari. Ya, nafsu sama. Ya, dapat semuanya. Yang mendengar dapat, yang membaca dapat, semuanya dapat. Ya, dapat barokahnya dari Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid darain amin. Wa min ar-riqqati khushu'ul qalbi wa kathratul buka'i min khashyatillahi wa dhalika wasfun syarifun wa mas'iyun hamidun bihi wasafallahu anbiya'ahu was-salihina min ibadih. Permulaannya. Ya, ujar Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ini pembahasannya masih riqqatu 'alal mu'minin. Ya, berkasih sayang terhadap sesama muslim. Ya, udah kita bahas tentang rahmah bil muslimin itu bagaimana, apa hukumnya. Nah, kita sudah bahas waktu sebelum ditutup pengajiannya menjelang Ramadan. Ya, dan diantara minar riqqati, daripada kasih sayang tadi itu, ya, terhadap mukmin, muslim, mukminah, muslimah, barang tentu bersumber daripada hati. Hati yang bersih baru ada timbul sayang, katuju, cinta, suka, love dengan seseorang. Tapi kalau hatinya kotor itu semua memandang manusia itu salah semuanya. Hendak ditempeleng tuh. Ini lihat muha ini muha harus ditempeleng, ini harus ditampar. Ini harus lah ya, karena hatinya rusak, bermasalah, error. Nah, ya, ini berpengaruh loh. Berpengaruh dengan mata. Kalau hati rusak, di mata juga rusak juga. Nah, ya, melihat ulama, wih, marah mutinya. Bagian melihat bebinian, senyum. Hatinya error. Melihat ulama marangut, boy, ini muha-muhan pencari amplop je, umai. Ulama dipadakan pencari amplop, orang ajar. La ilaha illallah. Bagian melihat bebinian, mata menceleng langsung.
Aduh, menceleng matanya langsung. Wah, bungas. Ya Allah, bisa tuh dijadikan bini keempat ya. Bini keempat. Allahu Akbar. Itu semuanya tergantung dari hati. Ya, tergantung dari hati. Kalau kita hati itu bersih, melihat mukmin sesama mukmin ini, oh luar biasa kan. Apalagi mukmin yang kita pandang ini kan wajahnya bekas wudu, bekas sujud, bekas sholat, bekas berzikir, itu kan ada asarnya semuanya itu. Ya, ada asarnya, ada bekasnya, ada efeknya, ngefek itu, ngefek ke mata, ngefek ke wajah. Ya, jadi dilihat, masya Allah, bercahaya orang itu. Bisa melihat orang itu bercahaya, indah, nyaman dipandang. Itu bersumber dari hati. Kalau hati kita kotor, yang melihat orang seakan muhanya kotor, padahal hatinya yang kotor. Wih, orang tuh hirang bener muhanya, padahal hatinya yang hirang. Hatinya yang hirang. Kalau hatinya bersih itu, zahir itu kada jadi patokan, kan jadi ukuran. Banyak orang gagah, tapi bisa juga muhanya kayak hayam. Ya, hirang tapi bercahaya, bisa jadi seperti itu. Ya, kayak di Tarim itu ada satu tolaba, satu orang yang sedang menuntut ilmu itu melihat orang yang bagian apa namanya itu bukhur. Ya, biasa kan orang main bukhur, nyup-nyup bukhur kalau di majlis taklim kayak begitu. Nanti dijalankan bukhur tadi itu. Terbesit aja dalam hatinya, tergeretek nih kayak orang ini hirang bener. Sudah hirang main arang pula. Cocok aja. Dalam hati itu, dalam hati aja. Ya, nah diputar kena bagian keinnya tuh, pasti tuh. Nah, kan di acara pengajian, acara maulid tuh kalau di Tarim itu biasa ada bukhur. Kayak tadi tuh, nah itu sudah habis langsung. Ya, biar aromanya baunya itu luar biasa. Disenangi para aulia itu kalau bukhur. Ya, lain lagi kalau sagan jin itu apa ibaratnya? Hah? Menyana. Ini bukhur ini, waduh luar biasa kan, dikatujui oleh para aulia itu. Makanya ya kebiasaan Sadah Al-Ba'alawi atau syiban-syiban kita, orang tua kita itu kalau baca kitab ke majlis itu dinyalakan bukhur biar aromanya itu segar, tercium sama mereka arwah soleh itu hadir. Apalagi dinyatakan ya bahwasanya kalau kita membaca kitab siapapun karangannya, ketika kita buka kitab itu si muallif kitab ini melihat, menyaksikan, tahu, makanya dipatihain. Jangan kitabnya dibaca tapi orangnya kada disambat ngarannya. Ya, langsung aja dibaca, kada beradab itu. Patihahi dulu, oh siapa muallifnya. Katujuh himunginya, oh kitabku dibaca aja. Siapa yang baca enggak? Habib Muhammad. Ketujuh. Siapa yang hadir? Kai banyak kan. Ditinya kai yang hadir. Aduh, doakan sidin. Allahu Akbar. Nikmat. Dikenal sama Imam Abdullah bin Alawi. Kalau ada tahu rohnya itu menyaksikan 4 hadir juga. Makanya jangan salah-salah. Allahu Akbar. Itu arwah saleh. Saikong sampai ke orang yang digeretek dalam hatinya tadi itu, nah orang ini hirang main arang pulang, cocok aja sampai ke muhainya. Ya, ujarnya apa? Hirang itu muha tapi hati lebih bersih daripada ikamnya. Nah, muha boleh hirang, hatinya ternyata lebih putih daripada ikamnya. Nah, Allahu Akbar, bisa dikasyafi kayak itu. Nah, itu hatinya bersih. Luar biasa. Urusan main arang, main api, main asap tidak jadi masalah. Ya, main sampah sekalipun. Yang tukang sampah itu belum tentu hatinya seperti sampah. Kita ini di dalam masjid, dalam majelis, ya jangan merasa kita lebih harap daripada bubuhannya. Ya, nah, jangan. Justru kita datang ke sini semata-mata bukan merasa kita lebih harap daripada bubuhannya, tapi semata-mata untuk membersihkan hati kita. Begitu, bersihkan hati kita. Ya Allah, kita merasa nih banyak kekotoran nempel di hati ini. Aku ya Allah berniat untuk membersihkan hati ini. Nah, kayak itu. Hadir ke majlis ilmu itu. Ya, jangan bawa bubuhannya, biar aja merugi, biar kita memang paling harap daripada bubuhannya. Jangan juga. Biar kalau usah diberitahu, biar selama-lamanya ini merugi. Jangan. Seharusnya diajak. Kekawalan kita yang belum hadir, yang belum bisa hadir. Ya,
diajak supaya bisa hadir. Jadi kembali lagi kepada hati bersih, lembut, maka itu dapat timbul kasih sayang dengan sesama. Timbul dengan bini, timbul kasih sayang dengan bini kita, dengan anak kita. Wah, hati sudah kotor ini. Jangankan orang lain, bini seorang bisa disari kita harus. Bini seorang bisa disari kita harus. Lupa bini kadang mau ulahkan kopi itu bisa disarikinya. Kamu sudah kada cinta lagi dengan aku. Lupa pada sekali itu aja waktu disarikinya. Ya, itu hati kotor. Hati lembut itu senyum, diberi kopi, kalau diberi kopi ya senyum terus. Diberi senyum, kalau diberi senyum, senyum terus. Ya, diberi jatah, kalau diberi jatah, senyum. Itu hati bersih. Ya, kalau sudah dengan anaknya begitu baik, dengan bini begitu baik, dengan keluarga rahmah, masya Allah, ini sudah jadi contoh. Ya, insya Allah menjalar tuh ke yang lain pun demikian. Tapi kalau sudah kisahnya dengan bini pemalar, engken, seke, iya sudah ada harapan dengan yang lain tuh. Ya, kalaupun tidak demikian, mungkin dengan yang lainnya lebih dermawan, baik, murah senyum, ada sesuatu itu. Bukan karena berdasarkan hati yang tulus, hati yang bersih, tapi karena ada sesuatu tuh. Ada udang di balik bakwan itu. Allahu akbar. Nih khusyu'ul qalbi gitu. Khusyu'ul qalbi. Hati itu tenang. Sudah hati tenang, nyaman dah sudah. Tenang hati, mata umpat tenang. Itu ngepeknya ke tangan, ke kaki, semua jadi tenang. Hatinya gelisah, ya semuanya umpat gelisah juga. Gelisah awaknya kenapa? Kesimpulan tuh gerang, gelisah benar ya. Oh, hatinya gelisah. Iya aku bingung aku, makanya kada khusyuk aku ini kada fokus melihat Tay Habib tuh ceramah, tapi kada tahu lagi apa yang disampaikan si Dindo. Karena kada fokus aku ini, kenapa? Hati itu kada nyaman, hati gelisah, hati ini bergejolak. Nah itu. Ini perlu banyak istighfar yang seperti itu, banyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Ya, hati yang khusyuk itu akan timbul nanti riqqah, kasih sayang terhadap sesama. Wa kathratul buka min khasyatillah, banyak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika wasfun syarif, yang demikian itu patut dipertahankan karena sifat itu adalah sifat yang sangat terpuji, sifat yang syarif, yang mulia. Wa mas'iyun hamid, perjalanan yang sangat terpuji manakala kita mempunyai hati itu tenang, manakala kita mempunyai hati itu lembut. Ya, katuju menangis. Kalau sudah hati lembut itu katuju menangis. Hati yang keras, kasar, apa itu? Ngalih menangis. Menangis kalau HP-nya hilang. HP hilang. Di pojokan sana menangis. Kenapa ikam bertobat kah? Ikam ingat dosa kah? Jar kawannya. Diam sih. Mungkin ikam semalam banyak main bebinian kalau wah ini hanya ingat dosanya. Iya kah? Diam. Ada. Habis kenapa menangis ikam? Aku menangis, HP ku hilang. Cuntan orang. Aku andak di muka siapa sujud. Nah, hilang habis sujud tuh kemana HP ku? Ternyata penyuntannya ada di belakangku aja. Waduh, langsung buka sini namanya hanya nukar itu gin separohnya aku ngutang. Separohnya ngutang. La ilaha illallah, menangis. Ya, HP hilang, menangis, motor apalagi. La ilaha illallah. Orang nangis tuh yang bujurnya itu bukan karena sesuatu yang kita suka itu hilang baru menangis. Ya. Justru itu kalaunya pendapat orang-orang salafun saleh harus senang kita. Iya, senang. Berarti rezekinya dia sudah. Ya, oh kada apa-apa, ikhlas aku. Rezekinya dia. Bisa jadi dengan keikhlasan kita itu akhirnya orang itu sadar, dibulikakan pula. Maaflah, dikiranya HP preman, taunya HP guru. Aku melihat begitu aku nyalakan, ada muhafian bebulang, takut. Jadi ada muhafian bebulang,
Aduh, kada kau guring aku semalam aja melihat pian berbulang. Ya Allah, merasa dosa aku belikakan lagi tu nah. Ini guru HP-nya, mohon maaf, belum terpakai guru balong je. Disentuh aja aku takut. Nah, aja. Ini silakan guru minta maaf ulun. Terserah pian nak laporkan ke polisi ya kada. Karena yang dicuntannya tadi itu mukhlis, ikhlas. Kenapa gerang ikam tu mengambil HP? Ulun dibujut pang kada besi HP ulun. Anak nukar kada besi duit. Nah, ajar guru. Ganti ikam tu. Selebihnya ikam cari lagi lah. Waduh, luar biasa itu. Itu ikhlaskan sudah. Ini hilang sendal jepit aja disumpahi. Wah, ngajar. Siapa yang mengambil sendal jepitku ini? Hanya nukar tadi di pasar pagi itu. Berapa kali nukar? 10.000 dapat 3. 10.000 dapat 3 pasang. Hanya aku pakai aja sepasangnya ke sini sudah hilang. Allah, ini penyuntan nih kan tahu diri je. Neraka dah aku doakan tuh Sayyidin Ummai. Sendal jepit didoakan masuk neraka. Ummai, terlalu tinggi doanya itu. Orang doakan biar dapat hidayah gitu ya kan. Doa itu dia ikhlas, udah ikhlasan. Anggap aku beramal dah sudah ada apa. Setiap sidin kena tulak kemana aku diniatkan pahalanya sagan kue tangguh dah pahala jariah tu barangkali sendal kue dipakai ke majlis, dipakai ke masjid, dipakai sembahyang, hadir ke majlis ilmu. Wah, sudah aku niatkan lillahi ta'ala dah sudah. Begitu. Bisa jadi orang pas pakai sendal itu teringatan, ya Allah, kenapa dia aku ni? Kada betah pakai sendal ini. Ini sendal bubuhan Masjid Dato ini. Jangan-jangan punya imamnya ini. Aduh, kada nyaman gelisah-gelisah dibelikakan lagi tu. Bisa jadi tu. Aduh, karamah. Kemuliaan dari Allah itu bisa terjadi. Jadi sudah kalau hati lembut itu semuanya akan menjadi baik. Ya, enggak ada masalah, no problem dalam hidup ini. Selalu kita husnudzan karena hati bersih. Ya, bisa menangis. Menangisnya pulang karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau hendak tahu menangis karena Allah dan tidaknya, pas kita berdoa tengah malam, sorangan kita nggak bisa nggak semua. Kalau lagi kumpul lawan kekawalan, bisa menangis itu biasa. Ya, kita kadang kau menangis pas melihat kekawalan sudah menangis, nah bisa menangis tuh. Ya kira, nangis. Kadang kau menangis apa leh? Ingat semalam. Udah mungkin ingat dosa nih semalam main bebinian malah ketujuh lagi. Waduh, kacau. Bukannya sedih, aduh malah asik gitu. Aduh, nyaman juga. Bahari aku masih bujang dulu aja. Wah, ini bukan malah nangis ini, malah himung. Aduh, kacau. Apa tidak bisa menangis? Ujar ustaznya, ubku, menangislah kalian. Bailam tabku fatabakau. Kalau tidak bisa menangis, paksakan sampai bisa menangis. Dipaksakan. Kadang keluar air mata kayak apa? Banyu kering. Pas melihat higa, nangis kayak kamu. Sedih aku. Wah, hajar sedih. Meleleh air mata. Alhamdulillah aku kalau menangis berarti kamu menangis. Termotivasi atau mungkin sugesti dengan yang dihiganya. Ya, tapi kada apa-apa itu, bagus saja daripada kada kawan menangis. Masih bagus itu sekalipun apa namanya termotivasi atau mungkin apa namanya sugesti dari kekawalannya tadi itu. Ini ada menangis sudah alhamdulillah dah. Ini kadang susah menangis sampai dipaksakan supaya bisa menangis. Kada kawal juga menangis. Sampai ujar ustaznya nih, ya Allah, tidak ada saikong pun yang menangis nih. Ubku fa'ilam tabku fatabakau wa ila fa'adribu. Kalau kada kau menangis kalian aku pukul kalian semuanya. La ilaha illallah. Itu semuanya bersumber daripada hati. Kalau hati lembut, melihat mendengar orang sholawatan nangis, mendengar orang zikiran nangis, dengar orang baca Al-Quran menangis, itu banyak yang seperti itu tuh. Langsung ya Allah, luar biasa kekanakan itu. Ya Allah, kenapa gerang itu harap bandar bacaannya. Umur 5 tahun 30 juz hafal. Allah, aku ini ya Allah sudah 70 tahun Yasin aja masih dibaca Yasa.
apalagi hafal. Bacaan aja masih ngalih aku ini. Alif lam mim masih dibaca lama. Ain sin qaf dibaca asa kok. Aduh hajar. Itu kekanakan nih harap benar. La ilaha illallah. Usia 5 tahun 30 juz hafal dengan tahsin qiraahnya. Allah makharijul hurufnya. Aku ini kadang bismillah aja bismillah. Nah, bismillah aja. Alhamdulillah. Kadang alhamdulillah. Ndak alhamdulillah, alhamdulillah. Aduh hai ngalih banar jadi aku ini, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nangis hati lembut itu, ya Allah. Mudah menangis. Itu kebiasaan yang sangat terpuji. Ya, ada orang itu subhanallah menangis terus. Ulu nih kada tahu jadi kenapa tuh. Belakangan ini menangis terus, kenapa gerang? Kada jadi ingat kuburan. Ya, semalam aku nih mendatangi orang yang tetangga meninggal tuh, Nabib. Jadi keingatan di situ waktu dimandikan, waktu dikafankan. Ya Allah, jadi teringat aku seorang dibayar. Ya Allah, aku ini merasa banyak dosa. Bagus, bagus begitu tuh. Ingat mati. Ya. Tapi ada juga yang ingat kuburan, ingat mati. Wah, sampai kada kawah guring semalaman. Ada juga yang gitu. Itu penyakit tuh bisa jadi tuh. Sampai kada guringan, kada kawah guringan semalaman itu subuhnya pun ketinggalan. Ya, tapi dia sampai menangis, sampai kurus awaknya. Ada juga tuh ngadu sama saya, Bib, saya enggak tahu belakangan ini. Saya kalau malam tuh nggak bisa tidur. Kenapa garang? Jauh dari bini kah? Kada, Bebe. Aku nih ingat mati, Bib. Nggak tahu seakan mati itu datang menjemput. Saya takutan setiap malam itu sampai nggak bisa tidur. Terus subuhnya, ya itu kadang masalah di situ. Parak subuh ngantuk. Wah, kacau. Ini bukan lillahi ta'ala ini iblis ini. Kamu sengaja diolah sidin dong, ada kawah goreng tengah malam, parak subuh mengantukkan. Nah itu macam orang bergadang kan, ada yang bergadang main dum sigar awak, sigar muha ting ting ting. Begitu mulai jam 4, setengah 5. Ayo kita tutup aja ya. Majlis kita tutup sampai di sini. Esok kita mulai lagi aja. Kita istirahat sejenak, bisa langsung guringan. Wah, itu bukan qiyamul lail sagan ibadah yang kayak itu. La ilaha illallah. Qiyamul lail sagan main dum tung tung tung. La ilaha illallah. Nah ini, kalau memang ingat mati karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana di saat ruh saya ini keluar daripada jasad saya, manakala pada saat itu saya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, sedih, menangis. Bagus itu. Akhirnya beristighfar, bertobat. Nah, kada lapas daripada solawat, kada lapas daripada istighfar. Kenapa? Aku teringat dengan satu hadis. Ya mutul mar'u ala ma'asyalih. Mati seseorang itu tergantung pada kehidupannya. Masa hidupnya kan tujuh berzikir, tidak menutup kemungkinan di saat ruhnya diambil, dilepaskan daripada jasadnya, ia dalam keadaan zikir dan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nah, langsung jadi pelajaran buatnya bersolawat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagus. Yang demikian bagus, melatih diri. Iya, artinya ada apa namanya, raudhah, ada riyadhah, olahraga diri dengan beribadah kepada Allah dengan bersolawat, berzikir. Ya, itu sifat-sifat yang terpuji yang seperti itu, untuk apa namanya, cari langkah membersihkan hati dengan berzikir dan bersolawat kepada Nabi. Bahkan dinyatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, bihi wasafallahu anbiya'ahu was-salihin. Sifat yang ketujuh menangis tadi, itu adalah diantara sifatnya para nabi, sifatnya para solihin. Orang-orang soleh itu kalau malam hari memang kada guring beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi kalau berdoa menangisinya, bukan sagan inya seorang, tapi sagan umatnya menangis. Kayak Rasulullah itu tidak, ya, lam yakhtalim qattu taha mutlaqan abada. Atau ada lagi, wa qalbuhu lam yanam wal aishu wal ainu qad na'ishat.
Ya. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'isat. Ya. Artinya apa? Sekalipun matanya mengantuk Rasulullah SAW, tapi hati kada kawa guring tu Rasulullah SAW. Ya. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada. Dan belum suah Rasulullah SAW itu mimpi junub selama-lamanya. Belum suah. Ya, kalau malam hari kada kawa guring memang. Sudah hatinya kada kawa guring, dan beliau memang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis sampai basah tempat sujudnya. Ya, lebih daripada itu sampai bangkak kedua batisnya telapak kakinya terlihat dengan jelas oleh Sayyidatuna Aisyah, sampai Sayyidatuna Aisyah menyatakan, "Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar." Sungguh engkau telah diampuni dosanya oleh Allah, baik yang akan datang maupun yang lampau maupun yang akan datang. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sujud sampai sedemikian rupa, lawas kalau sujud. Menangis, mendoakan apa? Mendoakan umatnya. Mendoakan umatnya. Itu sifatnya para nabi, para sholihin demikian. Di Banjar itu ada Al-Habib Habib Alwi Habib Muhammad Ba'alawi. Ya, Habib Muhammad Ba'alawi. Luar biasa beliau, Habib Muhammad Ba'alawi Al-Hamid bin Bakri. Beliau asli dari Tahrim, tapi ini ada di Kalsel. 2 tahun beliau ini kholwat di Martapura. 1 tahun ini sampai ini berkholwat di Banjarmasin, di Pal 6. Semalam ulun berziarah ke Sidin. Itu kada mudah untuk berdapat dengan Sidin itu, harus ya ada celahnya, ada caranya. Alhamdulillah ulun kawa masuk, bisa berdiskusi, berpandang-pandangan dengan beliau. Wah, luar biasa ya. Ya, jadi bakal di kamar terus. Allahu Akbar. Kurus awaknya tapi sehat. Ya, kadang kita melihat dohir, kesian kurusnya, justru itu sehat. Tidak ada keluhan macam-macam. Padahal setiap malam, setiap harinya 24 jam tidak tahu dengan keadaan di luar. Di dalam terus menangis berdoa, sembahyang, berzikir, bersolawat, itu aja berdoa. Stumat-stumat karena sudah terbiasaan begitu, jadi stumat-stumat berdoa. Kalau berkesah itu stumat-stumat berdoa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aduh. Ulun berkesah dengan beliau itu dari mulai habis maghrib, ya, habis sembahyang maghrib di wadah beliau itu sampai jam 1. Beliau asik cerita. Kita menyatakan yang banyak dosa, banyak kesalahan ini, tambah malam tambah mengantuk. Tapi beliau justru sebaliknya, tambah malam ini tambah sigar. Muhanya itu, matanya tambah lebar. Kita dari pertama lebar tambah halus. Satu. Apalagi anak buah yang dibawa. Allah, sudah makan, nah, sigar, stumat, ngantuk lagi kuringan. Kena bangun lagi, minum, makan wadai, ngantuk lagi, kuring lagi. Mak berapa kali guring juga nama buahnya nih. Ini Habibnya berkesah, sudah jam 1 itu tambah sigar. Memang udah biasa khalwat, biasa kada guring. Sidin itu, masya Allah. Alhamdulillah ini pertemuan sangat sedikit dengan ulun, mudah-mudahan bermanfaat. Dalam hati sangat sedikit, dari jam 6 sampai jam 1 pribadi. Aduh, sudah begini-begini kita duduk, aduh, la ilaha illallah. Ini ketahuan bujur mana ahli ibadah dengan bukan. Ini kita mengaku aja. Ya Allah ya Rabbi ini. Jadi tafakkur juga di situ. Subhanallah, subhanallah, kebesaran Allah. Ini bujur memang. Bubuhan ahli khalwat itu mereka taladzud, menikmati dalam khalwatnya. Allah, tidak ada merasa uyuh dan sebagainya. Berjam-jam duduk kayaknya, berinteraksi dengan Allah, tambah dekat dengan Allah, itu mereka nyatakan tambah asyik, tambah asyik. Allah, sampai dunia gaib itu bagi mereka itu dunia nyata. Ulun tuh ditakuni pian jero kemana aja, sini, tahu sini, aku tahu dengan sidin itu aja. Nah, ada itu pian datangnya itu ada. Sampai ini, umpat dengan pian datang ke sini aja, aku melihat. Nah, mun kita mana Bib, di mana Bib? Kan tahu. Allahu Akbar, itu ahli khalwat, ahli ibadah itu memang kusyifal hijab. Jadi tirainya itu dibuka, melihat yang
yang gaib itu jadi zahir. Makanya di antara ya mukjizatnya Rasulullah SAW itu Rasulullah SAW yara wara'ahu kama yara amamahu, melihat ke belakang itu seperti mana melihat ke muka. Jadi Rasulullah kalau melihat ke muka itu jangan dikira orang yang di belakang itu kan diketahui oleh Rasulullah. Jadi ketika ada namanya Suraqah mengejar Rasulullah SAW hijrah dari Madinah dari kota Mekah ke Madinah, kan ada yang ngejar di pertengahan jalan itu Suraqah, demi untuk mendapatkan imbalan dari Abu Jahal, sebagai pembesarnya kota Mekah yang mensayembarakan siapa yang mendapatkan Muhammad hidup atau mati dia akan mendapatkan sekian ratus onta gitu. Pada saat itu berharga, jangankan sekian ratus, 1-2 onta saja bernilai miliaran mungkin untuk diukur zaman sekarang ini. Semangat ini Suraqah mendapatkan Rasulullah. Berikut rombongannya itu Sayyidina Abu Bakar dan Asma binti Abu Bakar. Dan dari belakang diumpati. Rasulullah enggak melihat ke belakang itu, "Woi, ada musuh mengejar kita. Ayo kita lari." Santai aja Rasulullah jalan. Tahu aja dikejar orang tapi sama sekali enggak digubris. Subhanallah. Malah Suraqah tadi itu parak dengan Rasulullah, akhirnya tergugur untinya, kudanya tergugur. Minta tolong pulang dengan Rasulullah. Ditolongi oleh Rasulullah oleh Sayyidina Abu Bakar. Dilapasnya. Karena mengejar pulang, tergugur lagi sampai minta ampun pada akhirnya orang karena khawatir memang ini. Sudah kubulik aja. Allahu Akbar. Itu Rasulullah SAW melihat ke belakang itu sama melihat ke depan. Para aulia itu seperti itu, karena apa yang terjadi dan didapati oleh Rasulullah SAW, yaitu kelebihan umat Nabi Muhammad itu akan didapati oleh umatnya. Cuman kalau di masa umatnya itu bukan mukjizat, ngarannya karamah. Juga bisa didapati oleh orang-orang biasa, disebut dengan ma'unah. Kayak pian-pian yang ahli ibadah itu bisa tahu, melihat muha seseorang itu, wah ini orang ini banyak berbual. Ini banyak berdusta, ini banyak bini, tahu. Muha-muha bininya banyak, muha-muha yang takut bini itu ada. Wah ini takut dan bini ini. Tahu. Makanya ittaqu firasatal mu'min. Innahu yanduru min nurillah. Hati-hati dengan firasah. Firasah itu ya kayak geretekan dalam hati. Geretekan dalam hati, si fulan tuh kayak ini, kayaknya sifatnya kayak ini, bisa bujur itu. Kenapa? Dia melihat itu bukan dengan mata zahir, tapi melihat dari mata hatinya, dari cahaya Allah Subhanahu wa taala sumbernya. Dari hatinya. Hati itu kadang-kala dusta. Ujar hati, pasti itu. Wah ini sifatnya kayak ini orang tuh, kayak ini. Kasyaf ikam ini, wali ikam ini, bukannya wali, bukannya kasyaf. Emang inilah kelebihan yang diberikan kepada orang mukmin, orang yang beribadah, orang yang iman kepada Allah tapi ahli ibadah, sekalipun bukan wali, tapi mempunyai kelebihan di situ, dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifatnya mereka orang-orang salihin yang disampaikan tadi oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, juga dinyatakan oleh Al-Quran. Faqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza tutla 'alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya. Apabila dibacakan kepada mereka itu ayat-ayat Al-Quran, atau kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kharru sujjadan wa bukiya, langsung sujud, langsung tersungkur dia muhanya itu. Allahu Akbar, langsung leleh hatinya. Aduh, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hati-hati yang lembut, yang bersih, yang terliputi dengan cahaya imannya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan kita duduk di sini bersama-sama itu sama dengan mengasah hati kita menjadi hati yang jelas, terang, jernih, bak cermin. Bak cermin hati kita itu. Kalau sudah jelas itu melihat sesuatu itu juga maka akan jelas. Tapi hatinya kotor, melihat sesuatu jadi kotor. Sekalipun kacanya ini kotor, kita ini wajah kita sudah pakai macam-macam alat, mungkin pakai make up dan sebagainya. Begitu melihat ke kaca, kenapa muka aku jadi begini? Jadi kotor kayak ini, jadi berjerawatan, padahal kacanya yang
bermasalah. Itulah perumpamaan hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita, Allah bersihkan jiwa kita, Allah istiqomahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita sambung pelajaran kita di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah.